Jadi waktu itu kita tuh trekking udah sampai maghrib gitu. Nah, yang ada apa sih namanya, cerita story yang terus sih kalau di bagian maghrib itu sih aja. Coba aja cerita aja. Jadi gua nggak bisa cerita semuanya, pokoknya yang gua inget aja maghrib itu gua kan kita semua berhenti kan ajan, terus gua minum. Pas gua minum kan otomatis kalau itu kan tenggak ke atas ya, kalau minum biasanya kan cowok minum ke atas gini kan. Nah pas di atas kan otomatis gelap dong. Nah gua ngerasa dari sebelum maghrib kayak, kalau kata orang tua dulu kan kalau maghrib itu sarangnya orang makhluk itu keluar kan. Ya gue kayak ngerasa di kolom tuh kayak ada yang merhatiin gitu, kayak ada yang merhatiin kita. Udah gitu banyak gimana ya, kayak udah ada hawa-hawa gak enak. Makanya kan pas mulai jam berapa itu udah kayak mager gitu, pokoknya udah males. Gue juga aneh kan, itu tuh kayak gue kan berhenti sejenak nih, terus dari gitu gue ngobrol sama si Vio, yo lu yakin mau dilanjutin ini kan? Terus kan gue bilang sebelumnya jarang gitu kita trekking malam gitu, jadi gue juga kayak ada perasaan jadi hangat gitu. Jadi gini guys, pas kita nanjak itu ada beberapa momen yang kita ini merasa janggal gitu, tapi momen itu dirasainnya sama Geja ini. Coba aja lu ceritain aja. Cerita yang dari maghrib itu ya? Ya sama yang pertama yang lu minum itu. Yang lu minum air sajian, Ja? Itu tuh gue bukan minum air sajian, tapi kan kayak ada sumur kecil gitu loh, sumur kecil. Bukan sumur sih, kayak mata air kecil gitu, mata air kecil. Tapi dikelilingin tapi sama kayak ada batu, ada bunga-bunga gitu kan, kira gua kayak air biasa ya. Gua ambil airnya, gua pakai buat cuci muka teh supaya seger kan. Nah kayaknya mah nggak tahu ada yang nggak suka sama gua kan, gua nggak bermaksud ya, gua nggak sengaja itu kayaknya. Jadi awalnya lu nggak tahu kan gitu tuh, kayak misalnya lu keangkat gitu kan ya kan? Kalau tempatnya sih lihat dari tempat biasa, dia tempat biasa kayak sumur kan, bunganya kan perlu banget juga. Mana yang ada bunga namanya. Lanjut. Terusin lagi aja cerita lu yang udah ketemu maghrib itu aja. Yang lu nggak enak badan. Nah itu kayaknya gara-gara pendapat dari awal dari situ pas maghrib, pas gua mau minum kan istirahat dulu sebentar aja kan. Ya kayaknya gua maghrib juga kayak udah ada berasa nggak enak gitu loh, kayak ada yang ngawasin itu, kayak ada yang ngeliatin kan. Terus pas gua duduk, gua ambil minum kan, gua mau minum, maghrib kan udah mulai gelap, namanya di hutan gimana sih kan gelap kalau maghrib ya. Gua minum, gua nenggak kan ke atas, pas ngeliat di atas tuh kayak ada yang mantau gitu di pohon-pohon kan, pohon gede-gede kayak ada yang mantau. Nah dari situ gua kayak udah feeling udah gak enak juga kan, mana gua gak pernah Trek ini malam. namanya ngelakuin trek malam. Paling gua trek malam cuma sekali doang, itu dari beberapa gunung cuma Semeru doang. Semeru pun gua banyak orang, 20 orang lebih apa berapa. Kalau ini kan cuma 4-an, habis itu anak muda semua, belum ada yang pernah naik Arjuna kan, makanya gue juga kayak was-was gitu. Dari pas maghrib si Gajah berangkat tuh, gue udah mulai gak enak sama mukanya si Gajah. Tadinya mukanya udah mulai letup, terus dari gerak-geriknya pun dia udah menandakan kalau dia tuh gak fit gitu. Akhirnya gue sendiri, gue pribadi ya, jadi gue ngobrol tuh sama siapa, kayak gimana, ini mau maju atau gimana, tapi karena kalian si Gajah gini gitu, ketemu juga badannya tuh, ternyata baju sama jaketnya basah. Oke, akhirnya gue suruh ganti, ini nggak mau. Nah akhirnya ya gue inisiatif aja buat pinggir sebentar. Kalau gue alasannya waktu itu pengen kencing sih, tapi yang kencing si Dava bukan gue trekking malam juga jarang gitu, maksudnya gue juga ngobrol dulu sama si Vio gitu. Vio tuh mau kita makan, tapi kalau misalnya ngelihat suasananya sih riskan gitu loh gua. Tapi kalau misalnya dari lu tuh, lu ada yang janggal gak sih? Kalau yang gue rasain ya dari maghrib, jadi pergantian siang ke malamnya tuh bener-bener beda cuy. Kayak pas siang nih kita bener-bener happy kan, bener-bener bercanda, terus pada ngelawak lah biasa aja. Terus suasananya juga masih enjoy. Nah
pas udah malam nih, pas udah gelap, semua itu gue ngerasain kayak bener-bener sunyi gitu semua, tau nggak? Kayak bener-bener udah langsung sunyi semua. Terus kita juga pada jaga sikap juga kan, karena gue nggak tahu dalam hati kalian mungkin nggak pede trek malam karena belum pernah masing-masing. Kalau gue jujur emang gue rada nggak pede karena belum pernah. Terus tekanan mental juga kan. Terus di sini juga kalau menurut gue jadi gimana ya, suasananya juga jadi lebih mencekam istilahnya. Soalnya dari kita trekking siang tuh kita kan dengerin musik, lagu. Kita malam-malam tuh kita ngedengerin Quran, boy. Kita tuh ngedengerin Murata. Tapi sok beres. Jadi kita gimana ya? Ngomongin hafalan Quran. Kayak udahlah kita kembali dulu kepada Allah gitu loh. Iya. Tapi intinya sih ya, kalau kata gue ya, yang dari pengertian survival itu yang ngerasa takut hilang karena ya itu, kalau kata gue tidak itu. Karena kalian kalau naik gunung tuh pasti ada rasa takut, cuman gimana cara kalian buat mengatasi rasa takut kalian gitu. Jangan sampai rasa takut kalian malah berimbas ke kalian sendiri. Gua tuh pas malam tuh kan dari pos 2 itu, dari pos 1 itu ke pos 2, pokoknya normalnya tuh gua nggak tahu 4 jam atau 3 jam ya itu. Nah, cuman dari situ gua udah mikir tuh, gua udah sebelumnya tuh gua ngestimasiin karena di pos kedua itu kita udah ke Palang sore kan berangkat. Kita ke Palang sore, nah kita udah berdiskusi buat lanjutin atau enggak. Akhirnya karena jaraknya cuma 3 atau 4 jam, gue lupa malah berapa jam sih. Gue tuh kan dimasiin jam 9 malam tuh kita udah sampai atau kita udah bikin camp. Karena kalau misalnya lewat dari jam 9 ya udah ya, kalau pikiran gue otomatis kita ngelantur. Karena kalau misalkan jalan kita itu cepet atau santai gitu, sesantai-santainya kan itu 4 jam. Dan kita jalan 4 jam santai, kalau nyampe base camp juga berarti kita ngelantur mau kemana, ya kan? Nah akhirnya di pertengahan jalan tuh kita ketemu rombongan dari Sidoarjo ya. Sidoarjo. Dari Sidoarjo itu mereka lagi kayak istirahat gitu di tengah jalan. Nah karena posisinya tuh udah jam 7 apa jam setengah 8 gitu, lupa. Pokoknya jam segituan lah, antara jam 7 sampai jam 8 dia posisinya masih istirahat di situ lah, pokoknya di tengah jalan gitu. Nah Ya, gue nggak tahu, akhirnya nggak sengaja gue ajak bareng dong, karena ya emang situasinya kita cuma berempat. Kalau kita lanjut sendirian ya mungkin apa ya, gue pribadi juga ngerasa takut aja gitu. Cuman ya udahlah, rame. Jadi mereka itu ada rombongan 9 orang apa 8 orang sih, Rame lah Banyak pokoknya lah lah. pokoknya. Rame lah pokoknya. pokoknya banyak. Nah, lebih dari 5 pokoknya. salahnya gua tuh jadi pas gua ngajak rombongan itu bareng, ternyata rombongan itu emang lambat coy. Kebanyakan nggak rombongan itu jalan dari jam 3 sore atau jam 4 sore. Dari jam berapa ya? Jam 3 ya. Enggak sih yo, kalau kata gue plus minus yo. Kalau kata gue plus minus yo. Pokoknya Kalau kata gue plus minus, soalnya plusnya tuh kita kan sebelumnya ngerasa sepi banget nih karena cuman berempat satu tim. Nah setelah ketemu dia, gue ngerasain apa anget gitu, kerasa aman gitu, lebih kerasa aman. Nah dan lagi ada ya, enggak, dan ini faktor yang lo inget kan yang kata si bapak apa si Maksi bilang pas sudah dekat pos 3 bakal ada orang bawa golok. ya. Nah itu kan kita pernah ngomongin tuh, nanti gimana kalau kita ketemu dia pas malam-malam, bakal lebih panik. Nah itu menurut gue itu salah satu poin plusnya. Jadi kita nggak ketemu dia pas malam-malam gitu. Ya, pokoknya karena gue udah ngestimasiin gitu ya, gue nggak tahu kita jalan jam berapa kan. Nah tiba-tiba jam 8 itu kita belum kita jauh banget. Pokoknya kita jam 8 atau setengah 9 tuh si Dawan tuh pernah dia bilang kayak gini, katanya teriak kan, coba yuk teriak. Cuma gue nggak berani kan, karena kalau teriak itu kan kalau ada yang teriak ada yang nyaut, otomatis deket dong SKM gitu. Nah tapi jam 8 atau jam setengah 9 itu kita belum menemu berisik orang gitu ya di base camp ya. Belum. Akhirnya karena itu di pos 3 kali, maksudnya bukan di base camp. Ya di pos 3 di pos 3. Maksudnya dia di pondokan itu
jam setengah 9 itu gue belum sampai, keadaannya belum sampai pos 2 dan semua anggota gue ini udah pada capek, udah pada lesu. Cuman gue bingung nih harus kayak gimana. Akhirnya ya gue mutusin buat camp di jalur kita jam setengah 9 itu udah mulai cari lantai sedikit lah buat apa namanya, buat tenda, buat bikin tenda, bikin camp. Nah setelah itu jam 9-an ya, jam 9 kurang ya kita ketemu ya, jam 9-an. Nah terus akhirnya kita nyari tempat landai buat bikin camp. Nah jam 9 tuh udah kita dapat tempat camp, dan kebetulan di seberang camp kita itu tuh ada lantai juga. Nah buat suruh si rombongan dari Sidoarjo ini buat bikin camp di situ supaya makan juga gitu, jadi nggak pada panas. Nah jadi pas kita trekking malam itu kan yang depan itu si Gajah kan. Awalnya gua soalnya gua paling di situ, gua posisinya paling, karena gua baru turun dari Sindoro, jadi kondisi gua jujur paling lemah di situ. Kedua si Gajah kan. Ya. Nah ketiga sama keempat gua ganti-gantian sama si Dio. Soalnya kenapa? Soalnya gua pas lagi di belakang tuh kayak ini kayak ada yang berbisik di belakang gua gitu kan. Yo gantian tuh gantian gua sama Dio. Itu Pokoknya gua ngerasa masih dapat ini aku paling belakang gitu. Kira gua udah punya feeling kalau misalnya emang ada kita saling tukeran nih, kita kalau saling tukeran gitu berarti apa ya, kita merasa tidak nyaman dong di belakang. Akhirnya apa ya, kita jalan berdua bergandengan di belakang gitu ya. Pertama takutnya orang yang bawa golok itu, orang gila yang bawa golok. Gue takutnya sih pertama itu sih. Terus yang kedua gue takutnya karena ya hal-hal mistis. kalau gua kan jalannya paling depan tuh ya. Nah jujur tuh gua di situ bener-bener tekanan mental banget. Jadi karena paling depan nih, gua setiap jalan tuh selalu ngadep bawah, ngadep depan. Nah pas gua ngadep depan tuh gua bener-bener kayak feeling banget pokoknya. Gua udah bener-bener ngomong banget nih ke semuanya. Jadi nanti rapat gua nggak mau tahu, harus rapat, nggak boleh ada yang duluan, nggak boleh ada yang belakangan, harus rapat. Karena ya gua juga tahu sendiri gitu bahayanya trek malam. Selain yang gua tahu itu pertama ya emang yang kayak bahaya di trek malam kayak cuaca, kondisi, angin, pencahayaan, terus kayak mungkin hewan buas. Belum lagi kalau yang nggak kelihatan gitu kan, bisa jadi juga mistisnya. Jadi gue pernah sekali sempat ngerasain di jalan di belakang, paling belakang. Nah jadi mata gue tuh selalu ngarah ke kaki depan gue. Apa yang gue rasain tuh kayak di saat semuanya udah pada napak semua nih, kayak ada suara lagi, suara tambahan. Nah gue nggak tahu ya. Nah kan gue tetap positive thinking. Gue kira itu ada pendaki dari belakang nyamperin. Pas gue ngadep belakang dan emang nggak ada suaranya. Ya nggak tahu sih. Tapi gue mendengar kayak gitu, gue berusaha tetap positive thinking aja. Jadi tetap jalan terus. Jadi pas malam itu gue juga sempat apa sih namanya, duduk di belakang berdua sama si Anto kan. Iya. Nah di situ tuh apa sih, momen apa sih tuh? Itu pas lagi banyak kan, cuman kita belakangan udah capek banget. Jadi si Anto tuh udah giniin ke gue apa sih, Dap, ayo Dap lanjut lagi. Itu pas lagi kita orang sama si Larjo itu kan. Iya pas udah ramean. Gue tuh udah gimana ya, udah capek lagi nih gitu, udah diem Iya, gitu kan. capek banget. Makanya di situ gue udah jujur gue juga udah agak males gitu soalnya lama banget gitu kan. Nah udah gitu di situ tuh udah yang lainnya jalan, gue pas gitu. Terus gue tuh saat gue di sebelah gue tuh masih ada si Anto gitu. Sudah gitu jadi gue mikirnya si Anto tuh belum berdiri. Nah pas gue berdiri itu namanya, jadi pas gue berdiri gue ngadep ke depan itu tuh ada si Anto. Tapi pas gue masih duduk tuh gue seakan-akan tuh di sebelah gue masih ada Anto. Makanya gue agak lama, jadi si Anto udah kisaran 2-3 meter di depan gue, tapi gue masih di sini. Seakan-akan si Anto masih ada di sebelah gue, padahal si Anto udah 2-3 meter di depan gue kan. Jadi di situ tuh kayak
kenapa gitu kan, kata gue Jin, udah kata gue positif thinking aja, kalau gue kondisi itu gue lagi capek ya, terus lagi itu gue bilang Nah, jadi gue juga sempat gini, pas gue jalan paling depan nih, gue ngeliat kanan di semak-semak. Nah, gue ngeliat ada ada banyak banget tisu-tisu warna putih gitu, kayak masih bersih pokoknya, banyak banget di semak-semak, kayak ditaburin baik gitu. Nah, gue bingung kan itu apaan. Pas gue ngasih tau ke Dava, Dap ini apaan Dap? Ya kata Dava lanjut aja, emang gitu sih kalau di gunung kalau ngeliat apa-apa. Tapi yang gue heranin gitu, misalkan itu tisu, ngapain ditaburin banyak di situ gitu, ngerti nggak? Ya buat apa gitu loh naruh tisu di situ, kayak useless banget, nggak guna. Pokoknya itu yang menurut gue aneh sih, belum nggak tahu gue itu maksudnya apaan. nah emang di situ gue mikirnya juga ya, ya udahlah menurut gue di kalau misalnya gue berpikir negatifnya ya itu kelakuan yang lain kalau misalnya, tapi kalau saya gue pikir positifnya ya mungkin ada orang yang berak di situ, tapi nggak mungkin banget berak lu terus gitu. Itu nggak mungkin kan? Ya soalnya masih bersih, kondisinya masih putih banget, gue inget putih banget. Iya, terus lu berak deket jalur kan nggak mungkin gitu kan? Kalau misalnya lu berak di situ nggak mungkin gitu. Iya. Maksud gue. Kita lihat ada jeep lewat. Lewat dulu aja mas. Mas, gundokan jauh mas. Tidak bisa nas. Yo, hati-hati mas. Hey, what's up bro? Ya, Nih, kelihatan. lihat bro. Ya suka. Kita bikin jasa. Saya sahabat. Gila, enak parah nih. Itu tuh, gila. Ke gua tuh. Ya. Asmer. Saya sahabat. Asmer. Mantap Bro. sih wagelase ini Lu? wagelase. Kalau ke gunung wajib bikin kayak gini. Enak kalau di gunung bro. Hanud. Oke bro.